I want you to see. Jadi di siang hari ini, semoga nggak ngantuk, nggak lapar, walaupun cuaca agak panas di Surabaya, atau dimanapun teman-teman berada, kita mau membahas tentang financial management. Kalau dari, terima kasih teman-teman pertanyaannya, saya sudah baca, kebanyakan ada terkait dengan marketing. Nah, sebetulnya financial management ini akan lebih optimum di terakhir. Tadi saya sudah sampaikan masukannya pada waktu teman-teman sudah mendapatkan juga marketing, tapi it doesn't matter. Kita bersama Lokalate pasti bisa paham dan melek gitu ya. Saya akan go through materinya dan hopefully itu juga menjawab sebagian pertanyaan dari teman-teman. Dan buat saya ini suatu kehormatan akhirnya bisa berbagi dengan universitas di Jawa Timur tempat kampung saya. Saya aslinya Bondowoso, teman-teman. Waktu kuliah di Bogor suka ditanyain, emang ada di peta ya? Ada dong. Suka nggak tahu Bondowoso itu di mana, kotanya di mana gitu ya. Udah sering berbagi di UGM, di apa namanya IPB, dan akhirnya ini ketemu dengan Airlangga gitu ya. Semoga nanti bermanfaat. Oke. Pada waktu teman-teman mau mengelola finansialnya, itu perlu dipahami dulu bisnis modelnya seperti apa. Nah, ini misalnya saya contohkan Netflix. Bisnis modelnya dia itu berdasarkan subscription ya, langganan. Jadi dia dapat duitnya itu dari orang berlangganan dan mau nonton berapapun bebas, sehingga tanpa iklan, gitu ya. Jadi dari situ dia harus tahu cost-nya seperti apa, dan untuk mencapai langganan itu yang masuk karena misalnya dia ada produksi sendiri ya film-filmnya, misalnya Netflix original series, atau misalnya dia hanya khusus di Netflix, pasti itu dia dealing dengan production house, itu pasti lebih tinggi nilainya nih ya. Dia ada licensing, dia punya kompetitor, ya teman-teman. Terus dia ada right management, ada investment gitu ya, termasuk terakhir di fiturnya itu ada game juga. Jadi ini adalah cost strukturnya dia. Kemudian ini gimana dia mendapatkan uang dari customer-nya. Terus enabler-nya dia itu apa? Enabler-nya termasuk misalnya di sini ada cloud service dan lain-lain gitu ya. Jadi ini misalnya bisnis model berdasarkan subscription. Nutrifood misalnya, kita adalah FMCG, minyak lagi langka ya. Jadi kalau susah ini minyak, selain minumnya Lokalate bisa coba beli ibu-ibunya di rumah minyaknya Tropicana Slim nih. Hopefully ada semua di toko. Kalau Nutrifood bisnis modelnya kita FMCG, kita menjual produk. Kita mendapatkan uangnya itu adalah dari hasil penjualan. Nanti ada cost strukturnya, ada cost biaya-biaya yang membangunnya. Jadi pada waktu teman-teman mau memulai suatu bisnis, harus dipahami dulu bisnis modelnya. Bisnis model itu berarti apa sih produk atau service utamanya, kemudian apa namanya, kita dapat duitnya dari mana, biayanya itu dari mana. Kalau teman-teman yang vokasional di sini pasti udah pernah tahu bisnis model generation. Di situ ada ya tabel-tabelnya yang bisa diisi gitu ya. Setelah teman-teman tentukan, ini saya kasih analoginya gitu ya. Kita bikin kafe Lokalate gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk kita jawab. Dan itu perlu dana cadangan. Dan pertanyaannya, apakah semuanya bisa kita danai sendiri atau kita perlu hutang? Gitu ya. Kalau misalnya ini gagal, kerugiannya berapa? Kerugiannya ini bisa saya tanggung atau enggak? Jadi pada waktu kita memulai bisnis harus siap dengan pahitnya dulu, teman-teman. Pahitnya itu bakalan gimana? Kapan saya mulai untung? Di titik mana saya mulai untung? Gitu ya. Nah,
Di finansial ini ada 3 hal utama yang akan kita pelajari gitu ya. Yang pertama ini income statement atau profit dan loss. Itu untuk menjawab pertanyaan, kapan ini untung? Kalau rugi, berapa ruginya? Kemudian operating expense. Operating expense itu adalah pengeluaran sehari-hari. Seperti sebagian teman-teman di sini mungkin ada yang kos gitu ya. Nah, uang bulanan kosnya, misalnya untuk bayar sewa kamar, transport, makanan, pulsa, itu masuknya di operating expense. Tapi pada waktu teman-teman bilang nih sama orang tua, mungkin sejak kapan ya? Sejak SMP ya. Kalau teman-teman yang di sini mungkin kalau anak saya sejak SD sudah butuh laptop ya. Bilang misalnya, "Mah, aku butuh laptop nih." Nah, itu masuknya capital expenditure. Jadi kan cukup 1 kali, kemudian itu bisa dipakai beberapa tahun. Biasanya lebih dari 1 tahun gitu. Nah, misalnya teman-teman butuh laptop, itu masuknya di sini. Atau misalnya, aduh, saya sering keluar gitu ya, butuh motor. Nah, itu masuknya di sini, di capital expenditure. Jadi bisa kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nggak harus bisnis, teman-teman. Itu adanya di balance sheet ya. Jadi ini untuk menunjukkan kesehatan finansial, aset, harta, sama tanggung jawab. Aduh, ini kenapa suka ini sendiri ya. Jadi di balance sheet ini namanya aja balance, jadi perlu seimbang antara kekayaan kita dan tanggung jawab kita atau liabilities. Ini kok istilahnya banyak banget ya yang susah-susah misalnya, jangan khawatir. Nanti saya kasih contoh-contoh yang membumi gitu ya, supaya teman-teman bisa ada gambaran, karena begini, di financial management ini saya selalu bilang kepada seluruh mahasiswa, ini nggak hanya berlaku pada waktu teman-teman mau membuat bisnis, tapi untuk memanage keuangan pribadi pun itu berguna, atau keputusan-keputusan penting. Misalnya nanti teman-teman begitu lulus, mau bikin bisnis sendiri, atau bekerja. Sesimpel, anak saya tahun ini akan kuliah. Waduh, dia pilihannya udah, pokoknya yang berhubungan dengan kedokteran, biologi, gitu kan. Terus habis itu saya kasih masukan terkait 3 hal ini, terutama yang 2 ini sih. Kalau mau memilih suatu jurusan, nanti saya contohin. Yang terakhir itu adalah cash flow, uang yang masuk dan uang yang keluar. Ini untuk menentukan operasional kita. Tadi misalnya anak kos, misalnya saya waktu kos ya teman-teman. Saya kuliah itu 93 sampai 97. Saya ingat tahun 93 saya pertama kali kos di Bogor, itu uang bulanan saya 150.000. Kalau sekarang 150.000 cuma nyelip di gigi. Saya kuliah di Belanda dapat beasiswa, per bulannya saya dapat 700 euro. Cukup, teman-teman. Karena saya udah ngelihat antara cash in sama cash out-nya itu, cash in lebih besar daripada cash out, kita aman. Cash in lebih kecil daripada cash out, kalau bisnis kita berarti perlu ada hutang. Gitu. Itu hutang baik, selama bisnisnya jalan. Tapi kalau bisnisnya nggak jalan, utangnya akan menumpuk terus, dan kita akan bangkrut. Gitu. Kira-kira begitu, teman-teman. Sama juga anak kos, gitu ya. Saya ada teman yang anaknya kuliah, dia itu transfernya tidak memiliki mobile banking atau internet banking, transfernya ke ATM tiap hari transfer ke anaknya di Udayana. Karena kalau nggak tiap hari, habis katanya. Bayangkan, itu berarti tidak bisa mengatur cash flow-nya. Padahal dikasihnya cukup, gitu ya. Yang ini mungkin teman-teman tadi udah ada gambaran ya. Ini pengeluaran sehari-hari yang kanan, tadi analoginya anak kos gitu ya. Kalau kita bikin cafe lokal latte, itu berarti hari itu penjualannya misalnya ada 100 gelas, 100 serving. Berarti itu adalah pengeluaran kita untuk produknya, untuk air, untuk es, untuk kemasan, untuk tenaga kerja gitu. Walaupun atau tenaga kerjanya mungkin bulanan,
Nanti dihitungnya ada yang ini, ada yang harian, mingguan, bulanan, tergantung dari model bisnisnya. Tapi capital expenditure misalnya kita jualan kopi, kita investasi mesin kopi yang di kanan ini. Kalau pelajar misalnya tadi investasi laptop atau sepeda motor gitu ya. Itu bedanya. Dan ini biasanya umur pakainya di atas 1 tahun sehingga ada depresiasi. Ini di sini menekankan bahwa banyak perusahaan besar itu yang tidak mau investasi capital karena itu membatasi geraknya, dan pada waktu terjadi perubahan teknologi yang signifikan, dia terjebak di teknologi yang lama. Sehingga dia mengubah itu menjadi OPEX, operating expense, dengan dia melakukan outsourcing. Contohnya Apple ke Foxconn. Foxconn itu udah seperti suatu kota katanya teman-teman. Ya. Atau misalnya Nike. Nike itu juga tidak punya pabriknya teman-teman sampai sekarang. Dia beli dari berbagai negara yang kompetitif. Dia sudah punya spek, kemudian dia ada kontrak dengan para produsen itu. Karena itu membuat lebih cepat, fleksibel, resikonya lebih kecil, walaupun biasanya kalau kita outsource ke tempat luar, itu biasanya biayanya akan lebih mahal, biasanya. Ya, kecuali kita volumenya terlalu sedikit, outsource akan lebih kompetitif. Tapi misalnya Apple atau Nike, mereka sudah tidak ada isu dengan volume. Tapi even so, mereka tetap memutuskan untuk outsource itu ke company lain. Karena yang mereka jual itu adalah teknologi, brand, kemudian lifestyle gitu ya. Bukan, dan produknya itu intinya bisa direalisasikan di tempat lain. Gitu ya. Ini kayaknya teman-teman nggak ada yang tanya ya, udah jelas cash and accrual. Pokoknya kalau sudah membesar, itu kita sistemnya accrual, setiap terjadi transaksi dicatat. Kalau masih kecil, kita bisa cash basis, lebih simpel. Semuanya benar-benar based on cash, gitu ya. Termasuk misalnya nanti bisnisnya itu udah pakai e-wallet gitu ya, nggak apa-apa. Kita rekap aja tiap hari dari e-walletnya, atau misalnya e-banking gitu ya, nggak apa-apa. Kalau perlu tiap hari dilihat gitu. Even Nutrifood aja, itu kami sales harian, H+1 ada reportnya teman-teman. Supaya apa? Kita itu bisa melakukan adjustment dan antisipasi. Kalau misalnya ini ke arah yang baik itu penjualannya misalnya sesuai atau di bawah forecast atau di atas forecast. Itu kita bisa sesuaikan dengan kita tahu sales hariannya. Di kami H+1 sudah ada datanya. Kalau usahanya kecil itu harusnya bisa lebih cepat lagi. Gitu. Nah, yang di sini ini juga untuk apa ya? Kita tahu pada waktu kita berada di suatu step tertentu, stages tertentu, itu investasinya itu fokusnya berbeda-beda, teman-teman. Misalnya kalau di awal-awal itu kita akan besar di capital expenditure. Katakanlah misalnya seluruh dunia sedang menunggu mobil terbang, ya, atau misalnya mobil autonomous driving yang nggak perlu kita ada orang yang nyetir gitu ya. Itu udah pasti untuk R&D-nya di awal-awal itu besar. Investasi di R&D, kemudian di mungkin untuk pengembangan solusinya itu akan besar di capital expenditure. Dan di sini risk-nya itu besar. Terus kita perlu mengedukasi konsumen. Misalnya nanti ada mobilnya udah launch nih misalnya, yang tanpa perlu driver. Di Dubai sudah ada taksi yang nggak perlu driver di Dubai ya teman-teman. Walaupun kita suka bercanda kalau di Jakarta kayaknya unlikely ya, karena
kita sering perlu jalan tikus lah atau apalah, algoritmanya apakah bisa secanggih itu. Jadi di sini adalah fokus investasinya. Misalnya di sini teman-teman Main Street, di mana konsumen itu sudah pada tahu produk tersebut, misalnya instant noodle, nggak perlu edukasi lagi. Yang diperlukan itu adalah inovasi. Nah, di sini biasanya kita akan besar investasi di marketing. Jadi setiap step itu pengeluarannya akan berbeda-beda. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tadi yang balance sheet. Nih ya teman-teman. Intinya di sini adalah gimana kita membalance antara aset dengan liability. Nah, aset ini ada yang jangka pendek, ini ya, cash apa segala macam, terus ada jangka panjang. Ya, jangka panjang ini misalnya brand, atau ada yang tanya ke saya goodwill. Ada yang tanya ke saya gimana mengukur goodwill, itu biasanya ada valuasinya, dan itu ada jasanya teman-teman, termasuk mengakses nilainya brand. Itu ada yang melakukan assessment. Kalau goodwill saya nggak tahu, tapi yang brand, itu bisa jadi caranya itu, cara mengaksesnya salah satunya begini. Brand itu per tahunnya menghasilkan penjualan berapa? Misalnya, satu tahunnya dia menghasilkan penjualan 10 miliar. Itu bisa diproyeksikan nilai brandnya 5-10 tahun. Tergantung dia seberapa kuat, gitu ya. Ada yang misalnya ngambil, oke, berarti kalau dijual, dia itu value brandnya, 3-10 tahun. Ada yang mulai dari 3. Misalnya kalau dari 3, berarti minimum brand itu kalau dijual adalah 30 miliar. Sampai, kalau misalnya 10 tahun berarti 1 T. Gitu. Aspek yang lainnya banyak, teman-teman. Terus bisa juga dilihat dari profitability-nya. Dari misalnya brand itu penjualannya 10 miliar per tahun, dia benar-benar persentase keuntungannya itu berapa? Misalnya persentase keuntungannya 10% dari 10 miliar. Berarti kan 1 miliar, gitu kan? Terus dari situ multiplikasi sekian tahun ke depan. Ya. Terus kita bisa menggunakan suku bunga saat itu. Misalnya saat itu suku bunga pinjaman bank misalnya 12%, habis itu di compound. Tiap tahunnya itu dikalikan 1,12. Misal. Kebayang ya? Nah, ini adalah aset gitu. Kemudian di sini adalah modal yang kita aplikasikan, ada tanggung jawab. Kemudian ini ada modal pendiri. Biasanya pendiri itu dia tanam modal. Ya, di sini. Terus kalau yang tanggung jawab itu sama, ada yang ini jangka pendek, ini yang jangka panjang. Jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Misalnya di sini pengeluaran-pengeluaran yang harus dia bayarkan, gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh yang penting teman-teman, kalau misalnya equity-nya ini lebih besar daripada liability, perusahaan itu kita bilang sehat, ya. Karena kalau misalnya tanggung jawabnya dia itu jauh lebih besar daripada modal pendirinya. Kalau dia nggak bisa bayar, dia dinyatakan bangkrut dan masih punya hutang. Makanya itu banyak perusahaan pakainya PT, perseroan terbatas. Terbatas kenapa? Kalau dia bangkrut itu terbatas yang yang dikejar itu si pendirinya. Tapi terpisah dari harta pribadinya yang atas nama orang lain. Gitu, teman-teman. Terus, apalagi ya? Nah, ini ukurannya debt per equity-nya kurang dari 1. Saya tunjukkan ini, teman-teman. Apakah cukup terlihat? Ini adalah rekap dari company yang TBK, yang terbuka, teman-teman. Kalau kami sih ngelihatnya yang sesama, yang industrinya sama ya, di FMCG. Misalnya di sini Indofood, grupnya Salim ada 2.
Ada Mayora, Ultra Jaya, Unilever, Kalbe Farma, gitu ya. Ini dari misalnya 2012 sampai 2019, tapi 2018 dan 19-nya baru ada di quarter 2 gitu ya. Ini terbuka untuk umum jadi bisa dilihat. Nah, dari sini misalnya teman-teman bisa lihat nih. Coba ya, saya liatin di rasio comparison. Nih ya. Di sini ada laporan debt to asset ya. Di sini semua kurang dari 1 ya. Debt to asset, aset berarti hutang dibandingkan total ini. Ya. Terus habis itu ada juga hutang dibandingkan dengan harta dia. Debt per equity ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini yang row 8 sama 9 ini. Ya. Sini. Teman-teman lihat di sini, rasionya dia kurang dari 1. Supaya apa? Kalau dia gagal bayar, aman, nggak kolaps. Ya. Debt to asset itu pasti lebih kecil daripada per equity. Karena tadi equity adalah hartanya dia sendiri, kalau aset berarti termasuk hutangnya dia. Gitu. Tapi yang di sini kok lebih dari 1? Bisa aja. Kalau dia melihatnya ini masih cukup aman. Ingat teman-teman, Salim itu konglomerasi. Jadi dia ada 1 di sini. Pertama, ini terhadap hartanya dia khusus untuk company yang Indofood ini. Kalau ada kenapa-kenapa, dia masih punya yang ini dan yang lain-lainnya lagi. Gitu ya. Misalnya Mayora. Ini Mayora juga berani ya. Di ada tahun-tahun yang dia lebih dari 1. Ya, bisa jadi berani karena mungkin ada aset di luar yang dia cantumkan di company ini. Tapi kalau teman-teman lihat Ultra Jaya tuh nggak aman nih. Lihat. Nih, Ultra Jaya ya. Unilever juga dia bisa 2. Ini bisa jadi dia terjadi investasi, bahkan ini 3. Investasi yang cukup signifikan. Itu dia bikin office ya di BSD di Jakarta, bukan Jakarta, Tangerang. Office-nya gede banget, dekat komplek kampus. Saya kalau ngajar ke Atma itu lewat. Mungkin salah satunya karena dia bikin kantor yang super gede. Dan ini kenapa berani begini? Karena Indonesia itu 1 titik dari semua operasional dia, dan bisnisnya sehat. Bisnisnya sehat tahu dari mana? Income statement. Gitu. Ya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi ini contohnya ya. Kalau misalnya coba kita turunkan ke sesuatu yang lebih simpel. Kalau kita mau jualan gitu ya, UKM. Kalau misalnya kita mau bikin kafenya secara fisik, pasti investasinya itu lebih besar, terutama untuk interior, furniture, gitu ya. Tempatnya kita sewa lah, nggak usah beli gitu ya, nggak usah beli ruko atau tempat di mana. Misalnya kayak Nutrifood, kita punya N-Hub di Surabaya, kami sewa, kita nggak beli teman-teman, gitu. Karena kita masukkan itu menjadi OPEX gitu. Terus dibandingkan misalnya kita cuma jualan, misalnya online aja deh di GrabFood dan GoFood. Nah, itu udah pasti capital expenditure-nya jauh lebih kecil. Ya. Ini contohnya Unilever, untuk menunjukkan aja nih balance ya teman-teman sama. Jadi ini asetnya dia, terus habis itu ini liability, ini ekuitas atau hartanya dia sendiri. Oke, itu tadi yang balance sheet. Yang kedua, income statement. Nah, income statement ini untuk kita tahu apakah bisnisnya kita ini sebetulnya cukup menarik, teman-teman. Contohnya di sini ya, ini punyanya Unilever tahun 2019 ya, 2019 di sini, gitu. Terus kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini tuh punyanya Ultra
Saya pakai percentage ya. Di Ultra itu dia memasukkan amortisasi hewan ternak produksi 0,2%. Ini masih oke lah. Dan di income statement itu intinya kita akan tahu beban harga pokok penjualannya tuh berapa ya teman-teman. Misalnya di sini kalau di Ultra itu dia totalnya hampir 68%. Nih, 68%. 68% ini termasuk tinggi teman-teman. Kita kalau bisa itu gimana itu setiap kali itu kita improve, kita kecilin harga pokok penjualan HPP atau COGS. Nah, ini misalnya contohnya kalau di Ultra, detailnya itu kayak begini, teman-teman. Ya, ada gaji upah apa segala macam gitu ya. Termasuk ini. Hewan-hewannya itu kan semakin berumur hewannya produktivitasnya menurun ya. Jadi di sini dia kurangkan. Ada biaya di sini. Terus di sini ada pemasaran dan penjualan, totalnya 13%. Ini di Unilever juga ada, teman-teman. Beban pemasaran dan penjualan, ya. Dia 8 triliun dari 43 triliun. Ini kalau Unilever udah ngomongnya triliun, ya. Aspeknya apa aja? Ini iklan promosi biasanya akan paling besar. Termasuk ada penyusutan, apa segala macam gitu ya. Terus beban umum dan administrasi. Dia 3%. Ini rule of thumb-nya 3-6% lah, teman-teman. Di sini, ya. Terus tiap industri itu berbeda. Misalnya industri farmasi itu biasanya farmasi kalau menemukan molekul baru, obat baru, dia akan mendapatkan paten 10 tahun. Pada waktu dia mendapatkan paten itu boleh dikata itu sifatnya monopoli. Sehingga beban pokoknya di sini dia bisa cuman belasan persen atau bahkan single digit. Karena dia bisa ini dibandingkan terhadap harga jual ya, teman-teman. Persentasenya ini terhadap harga jualnya dia. Terhadap ini, penjualan bersih. Penjualan bersih ini nilainya berapa, terus ini persentasenya kita terhadap penjualan bersih ini. Jadi itu, kalau farmasi atau misalnya barang yang luxury, misalnya tas Hermes. Tas Hermes itu ada yang satu tasnya limited edition 1M, yang dipakai Angel Lelga. Atau nggak tahu siapa lagi. Pokoknya 900 berapa juta gitu lah ya. Itu saya yakin HPP-nya pasti jauh karena di sana itu adalah brand dan eksklusivitasnya yang dia jual, pride-nya gitu. Sehingga pada waktu dipersentasekan harga pokok produksinya itu akan kecil sekali. Kalau suatu brand ini terkait sama marketing berhasil melakukan hal seperti itu, berarti aktivitas brandingnya dia itu berhasil. Sukses, teman-teman. Karena orang willing to pay, willingness to pay, gitu ya. Jadi kita bisa, ada yang tanya tentang pricing ya. Pricing itu gimana? Sebetulnya itu bahan kuliah saya terpisah. Pricing udah pasti harus mengcover harga penjualan pokok. Plus biaya-biaya lain, ya, yang ada di sini. Plus additional benefit atau branding yang kita lakukan yang konsumen itu masih mau membeli. Yang kita compare dengan kompetitor lain kalau ada kompetitornya. Kalau nggak ada kompetitornya, dia masih monopoli, first in the market, dia punya luxury, tinggal kita bisa meng-create psikologi si konsumen, tugasnya marketing, sehingga dia willing to pay. Gitu, di pricing. Saya sebetulnya ada skemanya. Nanti kalau ada waktunya saya tunjukin. Gitu. Pada waktu membuat bisnis, income statement ini juga cukup penting, teman-teman. Kalau tadi yang balance sheet itu pada waktu awal banget. Pada waktu awal banget harus dipikirin mana yang masuk investasi, mana yang masuk operating expense, duitnya dari modal saya sendiri, atau saya perlu hutang. Pada waktu kita mau mendesain ini tuh ke konsumen, dan nanti tiap bulannya itu
realistisnya itu salesnya berapa, keuntungannya berapa di income statement. Dan pada waktu operasional sehari-harinya itu akan banyak berbicara di income statement ini atau P&L ini. Ini saya tarik lagi ke yang lebih mudah ya. Tadi lanjut tetap cafe lokal latte. Penjualan bersih misalnya di bulan April misalnya ya. Ada 1.500 unit atau cup, harga tiap cupnya 8.000. Jadi kita mendapatkan 12 juta sebagai penerimaan revenue ya. Kita hitung harga pokok produksinya. Bahan bakunya kopi, es, per serving atau per cupnya totalnya 2.000. Kemasan, seal, segala macam 1.000. Tenaga kerja segini ya. Terus biaya prosesnya 2.000. Jadi totalnya itu 6,3 juta. Kita hitung 1.500 unit. Total biayanya 4.200 ini, teman-teman. Sehingga kita bisa hitung persentase laba brutonya di 47,5%. Nah, kita harus tahu nih, teman-teman. 47,5% ini untuk industri kita menjual minuman, apakah sesuatu yang seksi atau enggak gitu. Misalnya kalau ini ya, saya tunjukin lagi Excel-nya. IS comparison ya. Misalnya kita lihat itu Unilever, teman-teman. Biasanya kami lihatnya Unilever ya. Di sini teman-teman bisa lihat HPP-nya dia itu berkisar 49 sampai 50. Cukup stabil. Ya. Berarti kan gross margin dia, keuntungan kasar dia 100% dikurang ini. Dia more or less 50-50. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini Kalbe. Kalbe walaupun dia campur, ada makanan dan farmasi, dia kondisinya juga sama. HPP-nya sekitar itu. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat Ultra, itu pasti lebih kecil. Nih, kenapa? Karena Ultra itu nature dari produknya itu dia ready to drink, dia juga akan mahal di transportasi. Karena dia menjual liquid. Menjual liquid itu berat dan volumetrik ya. Sehingga biaya transportasinya itu udah pasti lebih tinggi dibandingkan misalnya jualan obat. Misalnya Kalbe ini dia ada jualannya Mixagrip. Dia satu strip, saya lupa harganya, mungkin 1.000 berapa lah ya. Itu kan ringan. Mungkin lebih ringan dari satu saset Nutrisari. Gitu. Bayangkan misalnya company yang obatnya lebih mahal lagi ya. Misalnya Lipitor punyanya Pfizer. Itu lebih mahal lagi teman-teman. Satu strip isi berapa gitu udah bisa ratusan juta. Jadi dia bisa hemat di situ. Mayora udah pasti ini juga tinggi karena dia yang dia jual itu adalah mass product dan cost leadership, affordable. Sesuatu yang affordable ya, biskuitnya dia, biskuit Roma, permen Kopiko gitu ya. Jadi dia mainnya itu di volume besar. Tapi dia secara harga pokok produksi ini cukup tinggi teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat. 78 gitu ya. Ini Indofood juga sekitar 50-an ya. Jadi dengan kita melihat ini, pada waktu kita mau memasuki suatu industri, kita ada gambaran. Orang lain itu berapa sih? Jadi pada waktu kita kutak-katik nih ya, HPP-nya berapa, itu kita ada gambaran, kita tuh kompetitif apa enggak? Karena saya sering ngajar strategi, yang kita jual itu apa? Kalau teman-teman nanti belajar ya, ada segitiga Porter. Kita pada waktu mau menjual sesuatu itu kita mau fokus di apa? Apakah cost leadership, berarti itu terjangkau harganya, atau product differentiation, misalnya Apple menekankan hal itu, grupnya Apple atau Honda kalau mobil ya, atau misalnya niche. Niche itu sesuatu yang pionir dan marketnya itu terbatas. Misalnya kalau di kami itu produk Elmen atau lokal latte ini karena kita rasanya unik ya, ada andaliman, ada apa gitu ya. Nah, kalau niche itu berarti profitability-nya harus bagus karena dia main di keuntungan. Kalau dia price leadership,
dia mainnya itu di volume. Volumenya harus besar gitu. Jadi itu tuh sudah ada setnya masing-masing. Tadi ngelink ke bisnis model. Harus matching. Kalau nggak matching, bisnisnya nggak bisa running well gitu. Oke, balik lagi ke sini. Terus dari sini kan kita tahu nih, oke, ini laba bruto atau kotornya segini. Kita kalau misalnya mau marketing, ada promo, misalnya ini beli dua gratis satu gitu ya. Kalau beli dua gratis satu, berarti kan harga 2 unit, dapatnya 3 gitu. Jadi harganya ini berarti 1 unit ini dibagi dengan 2, berarti diskonnya itu, jadi kan total value yang kita dapat itu 2, tapi kita give away 1. Berarti ini kita 1 ini yang gratis, konsumennya totalnya dapat 3, berarti sepertiga, berarti kita buang 30%. Teman-teman bisa hitung, kalau itu dibuang 30%, berarti di sini kita tinggalnya 17,5. Padahal kita misalnya nih, masih ada biaya lain-lain nih, ada listrik, administrasi, apa, kayak begitu. Dan ini kalau misalnya volumenya masih kecil, biasa persentase di sini akan tinggi. Intinya kita tuh di bawahnya itu kita perlu hitung yang masih untung. Karena kalau misalnya ini nggak untung, ada begini teman-teman, bisnis yang dari awal itu udah bisa langsung profit, tapi ada juga yang tunggu hitungan bulan atau tahun, baru dia bisa untung. Karena menunggu volumenya, gitu. Dan kalau bisnis UKM, itu seringkali mereka lupa mengalokasikan biaya tenaga kerja. Kalau saran saya begini, pada waktu kita membuat rencana, kita alokasikan aja. Misalnya nih, saya mau bikin bisnis sendiri, saya lulusan S1. Lulusan S1 sekarang itu marketnya berapa sih? Kalau saya kerja di perusahaan yang decent, saya digaji berapa? Bersihnya saya dapat berapa? Misalnya range-nya antara 6 sampai 10 juta. Oke lah, saya ambil rada di tengah. Bersihnya misalnya S1 sekarang, misalnya rata-rata kalau di perusahaan swasta, dapatnya mungkin 7 juta. Saya nggak ingat angka persisnya ya. Ini saya berandai-andai, tapi nggak jauh dari situ. 7 juta. Kalau misalnya saya mau bikin usaha sendiri, berarti kalau saya nggak menghitung tenaga kerja saya mau korbanin dulu supaya ini pokoknya bisa running, berarti yang di bawahnya sini, di titik kapan itu keuntungannya bisa 7 juta. Cara berpikirnya bisa begitu. Atau kalau misalnya saya menggaji diri saya di sini 7 juta, masuk apa enggak? Berarti penjualannya itu harus seberapa besar? Kalau penjualannya segitu, realistis apa enggak? Atau setelah berapa bulan atau berapa tahun, ini tuh bisa mencapai entah keuntungan bersihnya 7 juta, atau saya bisa menggaji diri saya sendiri 7 juta. Begitu cara berpikirnya. Sehingga kita itu dari awal sudah memiliki framework, ini tuh saya harus optimumkan yang di titik mana nih? Apakah salesnya kah? Kalau misalnya ini desain dari HPP-nya itu sudah optimum. Kalau HPP-nya ini masih tinggi banget, ini bisa nggak ya saya optimumkan lagi? Gitu teman-teman. Soalnya banyak yang tanya, gimana memanage suatu bisnis baru supaya keuangannya nggak keteteran? Jawabannya salah satunya di sini. Jadi kita membuat, pertama pricing-nya memang kompetitif, itu di pelajaran marketing, sekilas tadi saya sudah sampaikan. Kedua, antara harga dengan HPP itu sehat dan tergantung dari industrinya. Tadi yang saya tunjukkan Excel di sini, dan dihubungkan dengan bisnis modelnya. Itu jawabannya. Ya, semoga menjawab ya. Nanti di sesi tanya jawab, kalau masih nggak jelas, nggak apa-apa, bisa ditanyain. Nah, ini komponennya. Teman-teman bisa liatin sendiri. Gitu. Kalau industrinya masih kecil, sebetulnya lebih simpel kayak yang saya contohkan di sini tadi.
Kalau industrinya semakin besar, itu even di corporate dihitung. Saya contohkan juga sekarang universitas negeri kan harus mandiri ya, subsidi dari pemerintah itu kan dikurangi. Sehingga mereka untuk mendapatkan penjualan, misalnya anak saya yang mau kuliah itu dari berbagai universitas termasuk negeri kan mereka presentasi jalur khusus. Misalnya UI untuk jalur khusus itu formnya aja 800.000. Terus apa namanya? Untuk beberapa fakultas itu UI dan ITB uang semesterannya itu 2 kali reguler, 2 kali tarif reguler. Dan initial investment-nya itu beberapa fakultas sampai ratusan juta. Gitu. Karena apa? Mereka ini kan harus mendapatkan revenue, terus habis itu termasuk alokasinya itu kan di sini misalnya ya, ada overhead. Kalau di universitas itu termasuk biaya corporate, rektor, apa yang tidak langsung mungkin mengajar ke fakultas-fakultas. Jadi sebetulnya walaupun universitas itu bukan profit oriented, cara manage-nya harus melihat semua aspek yang ada di sini. Begitu, teman-teman. Ini depresiasi, tadi saya sudah contohkan, ultra amortisasi. Terus itu gampangnya teman-teman kalau beli handphone, mobil, apa namanya, laptop, itu pasti ada depresiasinya. Jadi makanya kita nggak usah kayak crazy rich yang benar-benar crazy gitu ya. Kalau yang real rich, mereka itu membeli berdasarkan kebutuhan, bukan untuk show off, karena barang-barang ini terdepresiasi. Nilainya menurun seiring waktu. Gitu teman-teman. Ini juga simple ya. Yang ketiga, kita ngelihat mengenai cash flow. Cash flow sangat mempengaruhi operasional kita. Tadi saya sudah contohkan mengenai anak kos gitu ya. Sampai ada orang tuanya yang mengirimnya harian. Karena itu tadi habis, nggak bisa ngatur antara cash in and cash out gitu. Biasanya kalau di industri kecil itu yang paling banyak itu di sini teman-teman, operating activities ya. Kalau misalnya di operatingnya ini nggak cukup, berarti kita perlu ada cadangan dana. Kalau yang di sini itu biasanya sama yang di tengah sama ketiga itu kalau perusahaannya udah besar, gitu, baru ada gitu ya. Misalnya apa tadi? Misalnya Unilever dan Mayora itu sama-sama di Jakarta dan Tangerang tuh bikin kantornya gede. Kalau teman-teman browsing itu gede banget dan dibikin bentuknya melingkar-lingkar, meliuk-liuk gitulah, yang futuristik gitulah teman-teman. Nah di sini pasti dia ada capital expenditure. Waktu Unilever membeli dia sempat beli buah Vita ya teman-teman dari Ultra Jaya. Jadi contoh-contohnya ini saya kasih yang di FMCG karena kami familiar dan itu tugas saya juga di strategi ngeliatin apa namanya akuisisi brand itu ya pasti dia ada duit yang keluar. Atau misalnya Kalbe, kalau pemerintah nih lagi heboh IKN ya, mau memindahkan ibu kota pemerintahan di Kalimantan Timur. Nah, itu investasinya pasti besar, teman-teman. Ya, di sini. Gitu. Terus habis itu yang financing ini kalau kita go public ya. Ini misalnya Gojek sama Tokopedia. Dan beberapa hari lalu saya ada notifikasi akunnya disambungin gitu. Ini kan paling nggak dari cara pembayarannya gitu ya. Terus dari apanya mungkin nanti konsumen yang transaksinya ini digabungkan antara transaksi dia di Tokopedia sama di Gojeknya gitu ya. Misalnya nanti platinum member kayak dapat benefit INA itu apa segala macam. Nah, mereka ini melakukan join begini sebetulnya ngelink sama yang di balance sheet juga. Total asetnya akan meningkat, teman-teman. Gitu. Dan mereka ini IPO, melantai di bursa saham, itu tentunya dapat suntikan dana.
Selain juga ada misalnya sekarang banyak tuh venture capital ya. Teman-teman banyak yang tanya gimana mendapatkan pendanaan. Intinya hari gini, eh, bisnis yang seksi itu apa? Menggunakan teknologi, platform teknologi. Kemudian memang demand-nya itu sedang tinggi. Itu biasanya akan menarik para investor. Sama yang ketiga, sudah ada proof of concept, POC namanya. Jadi teman-teman sudah mencoba bisnis tersebut, kemudian bisnis modelnya itu sudah terbukti bahwa itu tuh berjalan dengan baik. Dan kalau itu juga doing good for society, misalnya kenapa marketplace ini booming, ada demand-nya, dan dia itu ada pemberdayaan UKM ya, baik itu yang penjualnya, kemudian abang-abang driver yang ngirimnya gitu ya. Jadi ini mereka semua take off-nya di tahun 2016, teman-teman, bisnis-bisnis ini. Setiap kali saya datang ke seminarnya mereka, itu benar-benar mass adoption, ini ya, yang ada di graf step ini. Jadi tadinya itu bahkan Gojek itu masih by phone ya, Pak Nadim itu bikinnya by phone. Awalnya itu karena dia itu di McKinsey consultant, terus habis itu dia mau pergi ke kliennya itu di Jakarta kena macet. Kalau dia pas lagi butuh kalau pakai mobil nggak keburu nih. Waktu itu belum ada MRT, 2013 kayaknya. Kalau dia lagi nggak butuh Gojek, berseliweran. Giliran dia butuh, nggak ada. Terus dia bikin awalnya itu by phone, gitu ya. Terus gimana ini bisa aman, terstandarisasi. Terus berevolusi, teman-teman. Berevolusi sampai jadilah platform itu, gitu. Dan terjadilah Tornado ini mass adoption. Dan kebanyakan itu di 2016. Sama, Tokopedia itu pendirinya si William, dia lulusan BINUS, dia buka lowongan waktu masih startup, dia berdiri seharian itu nggak ada yang tertarik. No one knows about Tokopedia. Kalau sekarang very sexy. Gitu ya. Terus ya udah, tapi dia persisten aja, coba aja terus gitu ya. Sampai seperti sekarang ini. Gitu, dan dia sebut timnya itu nakama. Orang yang satu arah menuju suatu tujuan dalam satu kapal. Dia sebutnya nakama, gitu ya. Ini cash flow. Nah, gimana supaya nggak keteter? Salah satunya itu memanage cash to cash cycle-nya. Ini saya kasih ICB biasanya, soalnya saya kasih juga manajemen operasi. Kemarin harusnya dikasih sama Kak Re ya. Itu di situ ada information, ada control, ada buffer. Ya. Jadi informasinya itu kita perlu tahu berapa banyak, sejumlah berapa yang harus kita keluarkan, kita bayarkan, kapan. Timeline-nya itu kapan. Kapan kita terima duit, berapa banyak, gitu. Itu adalah informasi. Kontrol itu berarti akurasinya. Benar nggak? Kalau kita dibilang, misalnya Nutrifood ke distributor ya, teman-teman, kita ada namanya cash discount. Kalau misalnya ini mereka bayarkan sekian hari, mereka akan dapat diskon sekian persen. Mereka ini berapa banyak yang melakukan hal tersebut? Itu kita melakukan kontrol. Kalau misalnya nggak sesuai, itu kenapa? Nah, ketidaksesuaian itu kita perlu buffer, cadangan. B-nya ini. Biasanya kita punya dana cadangan. Kalau saya dulu kuliah, apa namanya, saya selalu punya dana cadangan. Gitu. Sebentar ya teman-teman, saya ini dulu. Misalnya saya selama kuliah, terlepas dari pengeluaran bulanan saya ada tabungan. Supaya kalau tiba-tiba saya sakit, saya nggak perlu tunggu transferan dari rumah, apalagi dulu zaman saya kuliah, transferannya nggak bisa benar-benar real time gitu ya. Perlu ke dokter segala macam, saya masih ada dana. Nah,
Ini yang ada di sini. Itu yang kita manage. Yang penting-penting itu teman-teman, sama kalau dari pertanyaan apalagi ya. Ini kan kalau yang ini capital budgeting, decision tools, ini untuk melihat project mana yang paling oke. Metodenya ada 3 ini. Gitu. Tapi seingat saya nggak ada teman-teman yang tanya hal tersebut sih. Gitu. Ini mungkin yang penting ya. Jadi pada waktu kita membuat bisnis, kita perlu tahu nih berapa nih total investasinya. Terus kalau misalnya itu nanti nggak berjalan, ini adalah sunk cost yang we can afford. Jadi kalau ada hutang pun bagian dari sini, kita masih bisa bayar hutang itu. Gitu. Dan kita tahu di titik mana nih antara pengeluaran sama pemasukan udah sama. Ini kita estimasi. Caranya gimana? Bentar ya. Ini saya nggak bisa. Caranya itu, ini saya kalau ngajar di S2, di Atma, bentar, saya kasih template ini, teman-teman. Excel ini. Ini sebetulnya simple, tapi bisa menunjukkan. Sales dari tahun ke tahun, biasanya saya minta proyeksi 5 tahun ke depan, dan ini biasanya saya minta di breakdown. Karena ini biasanya tugas akhir saya gabungkan dengan pemasaran, operation, dan macam-macam. Jadi misalnya dia bisa menjual lokal latte 2M di tahun pertama, itu asumsinya apa aja, target marketnya apa segala macam tuh saya minta di breakdown di sini, terus nanti saya lihat ini make sense apa enggak. Dia ini menyasar berapa persen dari market share-nya, dia mau berapa persen. Jadi ngeling sama pelajaran marketing. Misalnya nih usianya dari 15 sampai 55, male, female, pelajaran marketingnya ngeling. Untuk ini dia investasinya apa aja. Terus di sini adalah ini gabungan antara income statement ya. Terus habis itu di sini ada cash flow-nya ya. Jadi tahu nih tahun pertama dia harus menyediakan uang 11,6 M misal. Karena ini masih negatif nih. Tapi proyek ini NPV-nya positif setelah 5 tahun. Berarti layak. NPV kan ini dikumulasikan. Begitu ditambahkan, dia harus positif. Ya. Terus ini payback-nya 3,2 tahun. Gitu ya. Terus ini beberapa rasionya. Gitu. Biasanya saya kalau ngajar S2, saya minta bikin bisnis plan, terus sampai ke finansialnya. Begitu kira-kira teman-teman.